Sekarang tausiah dari Fakri Hamzah. Tausiah Gelora. Partai baru, Gelora. Terima kasih Bang Karni. Saya ini sebenarnya sudah agak lemes ini malam ini. Karena yang kita akan bicarakan ini sebenarnya ide-ide besar ya tentang tantangan umat manusia dan juga tantangan negara pada hari ini. Yang kita coba lalui secara bertahap begitu. Kita pernah menghadapi tantangan demokratisasi dan kita secara kolektif bangsa ini didorong oleh anak-anak muda, mahasiswa, mendorong terjadinya reform dan kita menjadi negara demokrasi yang dengan itu kita survive menghadapi gelombang-gelombang kebebasan yang ada. Ada negara-negara yang hilang gara-gara tidak beradaptasi dengan demokrasi dan kebebasan. Arab Spring kemarin itu masih menghancurkan banyak negara sampai sekarang. Dan kita survive ya, perubahan rezim yang luar biasa, militer kembali ke barak dan sebagainya. Terjadi otonomi luar biasa. Tapi kan tantangan kepada manusia itu terus-menerus Bang Karni. Ini sekarang ada tantangan kebebasan. Jadi sebenarnya ada perdebatan substantif tentang kebebasan yang merusak kebebasan. Itu ada dan itulah sebabnya kita perlu juga diskusinya dalam di situ. Tapi bahwa kita mesti percaya bahwa kebebasan itu mutlak, saya kira itu sumbernya itu ajaran Tuhan itu. Makanya seharusnya kalau kita bicara Pancasila itu kan di konstitusi disebutnya kedaulatan rakyat, tapi ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan itu mutlak. Itulah sebabnya kalau dalam agama itu kebebasan itu sepadan dengan bahwa kita tidak boleh takut kecuali kepada Tuhan. Gitu. Nah karena itulah negara juga tidak boleh mengintroduksi rasa takut. Sebab kebebasan itu mutlak. Karena itulah kemudian di mana semuanya berujung ya pertanggungjawaban. Ya, dalam agama itu ada pertanggungjawaban di akhirat. Dan pertanggungjawaban di akhirat itulah yang menjelma ke atas dunia ini, diambil pikirannya oleh manusia untuk menciptakan sistem peradilan. Makanya dalam sistem peradilan itu kan juga seperti pengadilan yang dibayangkan di dalam kisah-kisah di dalam atau teks-teks di dalam Al-Quran dan hadis itu. Pengadilan akhirat itulah seperti pengadilan dunia itu. Itu sebabnya juga kita ini mesti basis daripada melakukan regulasi setelah demokrasi ini harus betul-betul reform gitu, demokratik prosesnya itu. Tadi Profesor Andi Hamzah sudah jelas sekali mengatakan kita ini ngawurnya ini kenapa kok nggak dikoreksi? Saya terus terang Bang Fajrul ya, saya sebenarnya pengen ada Pak Mahfud MD malam ini Bang Karni tadi saya bilang. Ini kan memang reform ini harus diteruskan. Semua undang-undang administratif harusnya nanti di-approach kepada keperdataan. Di periode terakhir kami kemarin Bang Karni hampir menyelesaikan kodifikasi hukum pidana, criminal code, criminal constitution. Tapi kemudian terhambat di tengah jalan. Harusnya itu dulu lah yang dibereskan. Mengapproach masyarakat sipil untuk berbicara, pasti mereka setuju sebab kita ini mau mengganti undang-undang Belanda. Sehingga kalau kemarin itu KUHP itu kita berhasil sahkan, maka ITE otomatis hilang. Kita juga hilangkan tuh undang-undang KPK yang tadi dikritik oleh Profesor Andi Hamzah. Dan saya bersyukur termasuk yang merubah undang-undang KPK itu. Sehingga kekacauan ini nggak berlanjut karena undang-undang KPK itu public heavy. Lalu undang-undang ITE ini adalah state heavy. Harusnya ini kan dua-duanya kita lebur itu. Sehingga tidak menciptakan kekacauan teks gitu. Jadi kita ini memproduksi kekacauan teks itu. Jadi siapa yang mau datang investasi ke Republik ini kalau setiap hari kita ngelapor orang dan setiap hari ngelihat orang ditangkap, setiap hari orang karena salah ngomong di Twitter ditangkap, siapa bilang? Bisa-bisa perusahaan itu nggak punya akun Twitter,
tersinggung masyarakat, lalu kena tangkap juga dia. Siapa yang mau investasi di negara kayak begini gitu. Jadi reform ini harus diteruskan lah ya. Dan ini kerja besar, kerja serius begitu. Daripada kita membela pemerintah atau juga menyerangnya, nggak selesai-selesai. Kenapa kita nggak coba duduk agak konstruktif, melihat akar dari persoalannya. Saya tuh bingung Bang Karni ya, kok apa sih yang membuat kita ini masih bertengkar sekarang ini gitu. Dunia ini lagi kacau, ada COVID, ya kan. Di mana-mana perusahaan-perusahaan besar bangkrut, perusahaan ditutup, pengangguran di mana-mana. Pemerintah pengen bikin undang-undang cipta lapangan kerja. Siapa yang nggak pengen kerja? Tapi marah rakyatnya. Dan tidak ada penjuru bicaraan yang baik bahwa ini sebenarnya baik bagi kita. Karena ada hal-hal yang kita nggak bicara jujur dari awal. Kenapa sih kita nggak bisa bicara jujur sekarang ini? Kita ini takut apa sih? Pemerintah sudah konsolidasi, pemilu udah selesai. Beda Amerika sama kita, kacau Amerika itu. Karena COVID ini datang ketika Trump harus terpilih lagi. Pak Jokowi kan nggak harus terpilih lagi kan. Dia sudah ngajak Pak Ma'ruf, Ketua Majelis Ulama, ya kan, koleganya Pak Tengku. Dia sudah ngajak Pak Prabowo, musuhnya dalam Pilpres. Harusnya diterusin dong rekonsiliasi dan konsolidasinya. Kita nggak perlu berantem dong. Apalagi kemudian berantemnya yang cemen-cemen kayak gini, padahal kerja konkret kita perlukan banyak. Terus terang ya, saya melihat kinerja aparat keamanan sekarang ini yang menyebabkan indeks kita secara internasional dicela sama orang. Menurut saya itu agak mengerikan gitu. Apalagi saya mencium bau operasi intelijen di dalam penegakan hukum kita itu luar biasa. Control crime ini sebagai ideologi penegakan hukum itu berbahaya sekali. Dulu saya tentang itu dari KPK, sampai saya lawan habis-habisan tuh. Karena dengan ideologi control crime itulah KPK memasukkan delik-delik yang ngawur itu dalam undang-undang. Termasuk itu OTT itu, heterodat itu, yang saya debat dengan Pak Mahfud. Dari mana itu? Itu hanya karena negara bersikap seolah-olah dia perlu bersikap preemptif supaya orang itu tertib. Ideologi control crime ini sekarang ada di Undang-Undang ITE dan penegak hukum seperti sedang mengimpos itu. Sehingga data gatheringnya juga menggunakan operasi intelijen. Orang demo di mana, orang ditangkap di mana. Kenapa enggak semua ini pengen nolong Pak Jokowi untuk berakhir dengan baik? Ini waktunya rekonsiliasi. Ini ada problem dalam konsolidasi demokrasi kita, konsolidasi legal kita. Habis itu kita perbaiki iklim seluruh lembaga-lembaga negara supaya dunia melihat di tempat lain ada kekacauan kok di Indonesia damai. Ayo taruh uang di Indonesia yuk. Supaya kita invest sama-sama di Indonesia. Enggak ada upaya begitu. Pemerintah seperti mendorong supaya kita terus bertengkar. Dan gak tahu caranya menghindari pertengkaran itu. Padahal powernya besar sekali untuk melakukan rekonsiliasi. Dan sudah dilakukan. Saya kebetulan ketemu Pak Jokowi sebelum Pak Prabowo masuk. Dan saya katakan kepada beliau, Pak, bagus kalau pada periode akhir ini Bapak rekonsiliasi lah. Tapi ada terus yang menyuruh dia berantem. Dan menjadi bagian dari pertengkaran. Itu juga saya heran tuh. Kenapa nggak bisa? Ya sudahlah. Kalau kita mau debat tuh debat yang substantif untuk kebaikan bersama dong. Underline persoalan kita di dalam dunia hukum ini beresin dong. Kritik kepada aparat penegak hukum ini ngeri loh Pak. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam korupsi ini ngeri loh. Tapi kita kayak menganggap ini biasa-biasa saja semua. Judicial corruption yang kemarin itu dalam kasus Joko Chandra membuat orang itu ngeri melihatnya. Jadi terus terang Bang Karni, saya bingung sebenarnya ini apa yang sedang terjadi. Dan apakah Pak Jokowi itu ada yang membuat dia mengerti gitu loh. Ini yang harus dilakukan dalam situasi kayak begini gitu. Ya, apakah kita mau teruskan memang ini niatnya begitu? Ini sampai hari begini masih ada orang saling tuduh nggak Pancasila. Masih ada orang tuduh niat mau
macam-macam lah itu. Mendirikan apalah, khalifah apa segala macam, masih berdengung. Padahal kita punya tantangan, ada COVID, dunia ini lagi bangkrut semua di mana-mana. Itu tadi di Austria saya lihat ada perang sipil tadi itu. Amerika itu orang udah beli senjata semua, mau perang. Kita ini kok enggak konsolidasi gitu loh. Itu saya mohon maaf Bung Fajrul karena Anda juru bicara. Tadi di awal Anda agak tenang, konseptual, menurut saya bagus itu. Tapi itu diteruskan dong. Sambil juga menuntun supaya presiden mengambil keputusan yang tepat, mengambil sikap yang tepat dalam keadaan sekarang. Jangan menjadi bagian dari perkelahian, ini situasinya lagi nggak enak. Saya ini ya, kita lawan Soeharto, kita lawan, bahkan saya juga ngelawan Gus Dur, Pak SBY 10 tahun saya lawan. Ini sekarang takut saya ngelawan pemerintah, jangan-jangan rubuh dan kita rubuh bareng. Kok nggak sadar gitu yang di dalam pemerintahan itu. Bawa konsolidasi dong. Ngomong baik-baik. Kok mau perang terus gitu. Marahnya Anda cukup. Nanti saya kalau perang nanti repot Bang Karni. Padahal kita nih baru bikin Partai Gelora ini supaya kontributif ini kepada keadaan. Terima kasih. Lebih bijak. Terima kasih Bung Fahri Hamzah atas nasihatnya.